Oke, kembali lagi dengan saya Brian Rizky. Hari ini kita akan membahas tentang membaca kritis. Kenapa harus belajar membaca kritis? Jadi sebelum saya berbicara panjang lebar, saya akan menunjukkan apakah kalian pernah melihat postingan seperti ini? Oke, menurut kalian kenapa orang dengan mudahnya mengetik amin? Silakan kalian renungkan. Jadi apa pentingnya membaca kritis? Jadi alasannya adalah Indonesia sudah darurat membaca. Indonesia darurat literasi. Bila kita bicara tentang data, ya memang keadaannya seperti itu. Sudah jelas memang darurat membaca tidak sedarurat bencana atau darurat pandemi. Tapi apa yang terjadi jika terjadi darurat literasi? Jadi sudah banyak sekali korban yang dipenjara hanya karena membagikan hoax, entah sengaja maupun tidak. Bagaimana orang tua kita di grup-grup WA sering membagikan hal-hal yang sebenarnya sudah diolah dengan manipulasi digital dan dianggap itu adalah hal yang nyata. Bagaimana narasi yang berisi opini yang kita konsumsi setiap hari seringkali dianggap sebagai kebenaran atau fakta tanpa ada konfirmasi kebenarannya. Jadi daya kritis masyarakat Indonesia sebenarnya terhadap informasi yang berseliweran saat ini itu masih sangat rendah. Buktinya adalah banyak dari kita yang langsung percaya dengan berita yang tidak jelas referensinya. Sekalipun jelas referensinya, kita tidak selayaknya begitu saja percaya sehingga perlu verifikasi yang sangat matang. Parahnya lagi, kondisi gemar menebar berita bohong menimpa orang-orang yang berpendidikan di atas sekolah menengah atas. Ini memang fakta yang terjadi, jadi orang-orang berpendidikan tinggi itu masih sering menebar hoax. Kalangan itu seharusnya lebih selektif dan berhati-hati karena sudah dibekali ilmu, tapi faktanya tidak. Rendahnya literasi juga penyebab utama dari mudahnya hasutan demi hasutan masuk dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Kalau kita bicara tentang kalau kita bicara Rewind Indonesia ada Tretan Muslim, tidak perlu main Among Us karena setiap 5 tahun sekali kita pasti diadu domba. Yaitu adalah salah satu contohnya. Jadi untuk konteks Indonesia ya, revolusi informasi belum sepenuhnya dipahami. Akibatnya memang kebebasan diterjemahkan dalam nilai-nilai yang negatif. Untuk menanggulangi itu, literasi masyarakat Indonesia harus terus ditingkatkan. Sepatutnya memang mulai sekarang sikap kritis itu ditanamkan pada anak-anak generasi milenial ya, atau bahkan generasi Z atau di atasnya lagi, sehingga tidak hanya menelan mentah-mentah informasi. Jangan sampai keterbukaan informasi ini tidak mampu diterjemahkan dengan baik dan membawa kehancuran pada bangsa ini, membawa anarkisme karena berita bohong dan berita yang tidak terkonfirmasi kejelasannya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang apa itu membaca kritis. Jadi membaca kritis adalah kegiatan membaca dengan aktif, reflektif, hati-hati, dan analitis. Jadi pembaca mampu merefleksikan isi dan maksud dari tulisan itu dengan memeriksa struktur atau gaya penulisan, bahasa yang digunakan maupun ide-ide yang disampaikan. Seorang pembaca yang kritis akan aktif mengenali dan menganalisis tulisan mulai dari topik yang disajikan, ide utama, gaya bahasa yang digunakan penulis, cara penulis membangun argumen, data dan ilustrasi yang menjadi pendukung argumen, hingga respon emosi yang berusaha dibangun oleh si penulis. Membaca dengan kritis juga membantu kita memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis. Jadi bias-bias yang muncul dalam tulisan dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan penulis. Jadi sebenarnya pembicara atau penulis itu memang semua itu dikondisikan. Jadi bagi pembaca kritis setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama si penulis. Ya, itu sering sekali terjadi. Jadi bagaimana dikondisikan sedemikian rupa sehingga ya kita tidak sadar bahwa kita sedang dicekoki ideologi penulis, karena memang setiap tulisan itu tidak pernah ada yang netral karena punya maksud tertentu yang digunakan memang untuk disampaikan.
Jadi mohon maaf, oleh karena itu pembaca kritis harus mampu mengenali suatu teks lebih dalam. Bukan hanya soal fakta tapi juga maksud di penulis. Jadi seperti layer-layer gitu, apa ini tulisan, ini maksud, ini makna, ini apa. Jadi memang kita harus memandang sebuah teks itu seperti lapisan-lapisan, dan kita harus tahu tidak asal melihat lapisan atas tapi juga lapisan bawah. Apa maksudnya, kita harus paham. Sementara pembaca kritis itu ya juga ketika membaca informasi itu tidak akan tergesa-gesa, tidak terburu untuk dibagikan, dan ketika kita ya sebagai pembaca kritis, kita harus membaca fakta-fakta dan memahami apa yang dibaca sebagai suatu informasi dari perspektif lain, dan kalau perlu dibandingkan dengan wacana-wacana lain yang mungkin bisa memperkaya atau menjadi bandingan atau yang menolak dan sejenisnya. Jadi tidak asal ditelan mentah-mentah, tidak asal langsung dibagikan, tidak asal keburu komen. Jadi ketika sebuah tulisan itu membangkitkan emosi, maka harus berhati-hati. Kita harus mengambil jeda atau jarak terlebih dahulu sebelum kita meresponnya. Jadi pembaca kritis itu memeriksa keseluruhan artikel, tidak hanya melihat judulnya saja, tidak hanya melihat gambarnya saja mulai dari paragraf sampai akhir. Gaya bahasanya juga dicek, apa gaya bahasanya seperti apa, apakah ini persuasif, naratif, argumentatif, itu juga harus dicek. Jadi apakah ini memang tulisan yang memang ingin menimbulkan respon emosi pada pembaca yang notabene kadang-kadang adalah orang tua. Jadi bagaimana caranya? Kemampuan membaca kritis itu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh kita semua. Jadi kita tidak hanya asal buta huruf, tapi ketika kita tidak bisa membaca dengan baik maksudnya, maka itu bisa saya sebutkan sebagai buta huruf 2.0. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau kita melihat hasil tes PISA atau kecakapan literasi di Indonesia memang sudah sangat buruk. Kita tidak perlu membahas itu lagi, bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi kita dapat melatih diri untuk dengan sering membaca tulisan, sering membaca buku, tidak hanya membaca postingan-postingan di Instagram maupun di Facebook, tapi kita harus benar-benar membaca buku, dan itu adalah cara membaca yang mendalam. Tahap awal membaca ini dengan melibatkan pengenalan tulisan dalam aspek teknisnya. Kita harus tahu teknik-teknik tulisan itu seperti apa, lalu di awal, di tengah, sampai di akhir, bagaimana mereka menggunakan ilustrasi, bagaimana menjelaskan ide, bagaimana mereka memunculkan bukti-bukti atau fakta, gaya bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam menyampaikan gagasan, kaku, teratur, lentur, atau logis. Jadi tahap ini pembaca harus menempatkan tulisan yang dibaca pada tempatnya, harus menyadari betul kapan tulisan ini dibuat dan latar belakang si penulis. Ketika pembaca mampu menempatkan itu, ia akan lebih objektif dalam memandang sebuah teks. Tahap berikutnya adalah mengenali dan mendeskripsikan jenis-jenis aspek yang tertuang dalam tulisan. Pembaca diminta untuk mengenali jenis contoh ilustrasi, bukti apa, terminologi apa yang digunakan, topiknya apa, gaya bahasanya. Dan jika sudah sampai tahap ini, pembaca dapat membuat penilaian apakah sudah tepat cara penyajian fakta atau ilustrasinya, terminologi yang dipakai, gaya bahasanya ini lugas atau bertele-tele, atau bagaimana bagian mana ketika tulisan itu memang memancing emosi pembaca. Tahap terakhir adalah menganalisis apa yang sudah ditemukan. Pembaca menganalisis perspektif apa yang digunakan untuk penulis ketika menyusun tulisan, asumsi apa yang ia bangun, bagaimana seluruh elemen-elemen tadi membentuk suatu tulisan yang utuh. Pembaca juga mengevaluasi logika tulisan, logis atau tidak, masuk akal atau tidak, ide pendukung yang disajikan penulis untuk memperkuat argumen, sehingga dampak emosi yang ditimbulkan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mungkin ini agak terlihat rumit, tapi memang intinya adalah kita harus lebih sering-sering membaca buku. Karena kita membaca postingan di Facebook itu belum tentu fakta, banyak sekali opini. Sedangkan ketika kita bisa membaca buku, terbiasa membaca buku, kita lebih dalam keadaan yang lebih jernih, dalam mencerna sesuatu. Belum lagi kalau kita membaca postingan, melihat komentarnya, respon orang-orang, maka itu hanyalah pure sebuah subjektivitas dan emosi sesaat ketika kita membaca itu. Beda dengan membaca buku. Nah, bagaimana pendekatannya di sekolah dasar? Anak-anak kadang sering diarahkan untuk menjadi pengikut, penurut, atau selalu disalahkan dari apapun yang dilakukan peserta didik dalam umur tertentu. Sehingga sampai dewasa, budaya itu tidak bisa hilang.
ketika anak itu memasuki dunia pendidikan tinggi. Bayangkan kalau misalnya mahasiswa itu belajar tapi tidak pernah diajari untuk berpikir kritis, sampai-sampai itu ya memang kelihatan intelektual tapi tidak mampu untuk mencari solusi. Itu daya kritisnya rendah. Bahkan mungkin orang-orang seperti itu meskipun berpendidikan tinggi masih doyan, masih sering untuk membagikan berita-berita palsu atau hoax. Dan memang ini harus diterapkan sejak kecil ya, sejak dini, karena ketika kita semakin tua maka kita semakin sulit untuk mempelajari sesuatu. Jadi seperti ya kalau waktu muda itu bagaikan melukis di atas batu, sedangkan ketika waktu tua itu melukis di atas air. Semakin tua usia kita semakin sulit untuk belajar. Seperti itu. Ya, pendidikan dalam keluarga juga sangat penting, bagaimana mengajarkan membaca kritis ini, dan ya itu tadi, membiasakan membaca adalah kunci utama. Jadi kalau kalian termasuk pendidik atau orang tua yang menginginkan anaknya berpikir kritis ya, jadi lakukan beberapa metode berikut agar anak itu selalu membudayakan berpikir kritis sejak dini. Jadi pertama, setiap apapun yang dilakukan anak jangan langsung dimarahi, atau diberi peringatan atau nasihat, tapi budayakan ia dengan bertanya tentang kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitu, dan dijelaskan apa tujuannya, sehingga mereka juga bisa berpikir. Kedua adalah memberikan kesempatan anak untuk memberikan solusi atau pandangan dia. Kalau menurut adik gimana, kalau menurut kakak gimana. Jadi supaya dia juga berpikir, karena dia tidak harus selalu didoktrin atau diberikan jawaban-jawaban langsung, karena itu tidak akan melatih daya kritisnya. Yang ketiga adalah bermain di tempat ramai, sehingga dia bisa memantau, bisa melihat situasi, lalu dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya dengan lingkaran kecilnya, sehingga tidak menjadi anak yang tertutup terhadap lingkungan di sekitar. Seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk anak-anak. Dan apa yang saya jelaskan tadi tentang membaca kritis semoga bisa bermanfaat. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain bisa disampaikan di komen, atau nanti bisa menghubungi saya supaya kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.